إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ibit Edu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alama Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah taala. Kita masih dalam bahasan sholat jenazah. Rukun-rukunnya ada 7. Ya, sudah kita baca. Yang pertama niat, yang kedua 4 takbir, yang ketiga baca Fatihah, yang keempat berdiri bagi yang mampu, yang kelima sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua, kemudian yang keenam berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga. Jadi untuk sholawat itu ditetapkan harus setelah takbir kedua. Ya. Adapun doa ditetapkan harus setelah takbir ketiga. Ya, berbeda dengan membaca Fatihah, itu tidak harus ditakbir setelah takbir pertama, meskipun afdolnya setelah takbir pertama, boleh di takbir yang lain. Meski demikian berkaitan dengan doa setelah takbir ketiga, di Tuhfah Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan qala fil majmu', di Majmu' Nawawi mengatakan walaysat li takhsisihi biha dalilun wadih. Ya, kekhususan yaitu membaca doa itu harus setelah takbir ketiga itu dikatakan tidak ada dalil yang jelas. Meskipun demikian, para ashab Syafi'iyah tetap mengikuti ketentuan ini. Ya. Atau Nawawi ya, di situ tetap ya, dan Ibnu Hajar ya, mengikuti ashab Syafi'iyah, ashabul wujuh yang mengatakan ya harus setelah takbir ketiga. Kalau Fatihah enggak. Ya. Kemudian yang lain juga mengatakan wa kadza laisa li takhsisi sholati bisaniyah dzalika. Sebenarnya juga tidak ada dalil khusus mengkhususkan sholawat harus setelah takbir kedua. Tapi ini juga ada sanggahan dari fuqaha Syafi'iyah yang lainnya seperti di sini seperti Ibnu Qasim. Ya, intinya memang di situ sebenarnya masih ada perselisihan dari sisi ditanyakan kejelasan dalil sharihnya. Tapi sudah ma'ruf ya, kalau sholawat itu harus setelah takbir kedua, doa untuk mayit setelah takbir ketiga ya. Baik, kemudian ya, terakhir kita sudah baca setelah rukun ke-6 apa? Doa pada mayit setelah takbir yang ketiga. Dan doa minimal misalnya Allahumma firlahu boleh, Allahumma arhamhu juga dibolehkan. Jadi ini singkat-singkat juga boleh. Akan tapi yang afdal sebagaimana dikatakan juga oleh para fuqaha Syafi'i, yang afdal sebagaimana yang warid dalam hadis ya, riwayat Muslim. Jadi dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala janazah. Ya, beliau dalam keadaan mensolati mayit, yaqul, beliau mengatakan berdoa. Nah ini. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bima'in wasaljin wa barat wa naqihi minal khotoya kama yunaqal saub al-abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi ya. Nah ini doanya. An-nar. Wa qala Auf fa tamanaitu annal law kuntu annal mayit li du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal mayit.
Jadi ini hadis riwayat Muslim ya, dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Ya, beliau itu mendengar, ini yang afdol ya, doa apa yang bagus untuk doa sholat jenazah. Nabi SAW pernah mensolati mayit, kemudian doa beliau adalah mengatakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu atau wa'fu anhu wa'afihi. Jadi beliau berdoa agar memintakan ampun bagi si mayit dan memintakan rahmat dari Allah untuk si mayit. Ikfir lahu irhamhu. Kemudian wa'fu anhu wa'afihi, dan mintakan ampunan ya, pemaafan, juga dijaga dari segala macam yang tidak disukai ya, yang tidak baik. Kemudian juga wa akrim nuzulahu, muliakanlah yaitu jamuannya, sambutannya, sehingga dia melihat di kuburnya hal-hal yang baik ya, dimuliakan. Karena orang yang mati ini adalah seperti orang bertamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diminta agar mendapat pemuliaan, dia mendapatkan kenikmatan kubur, hal-hal yang baik. Melihat hal-hal yang menyenangkan dia. Kemudian wasi' madkhalahu, luaskanlah tempatnya. Kuburannya itu diluas sejauh pandangan ya. Sejauh pandangan madda basorihi. Kemudian bersihkanlah dengan air salt, kemudian barot ya. Ini jenis-jenis air ya, ada air normal biasa, ada yang salt yaitu dia turun dalam keadaan cair, di bawah membeku. Wa barot yaitu hujan es. Sehingga ini menunjukkan ini suci ya, ma'un, saljun sama barot. Ini suci. Jadi dibersihkan. Wanaki, dan bersihkanlah dari kotoran-kotoran, dosa-dosa, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran-kotoran dari noda-noda. Sehingga ini baju putih terkena noda, bersihkan jadi putih lagi. Maka diminta Allah, ini yang mensolati minta agar si mayit dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian dimintakan wa abdilhu daron khairan min darihi ya. Dar yang lebih baik daripada yang di di rumah ya. Negeri rumah ya. Kemudian juga disebutkan di sini meminta ahlan khairan min ahlihi, ahlan khairan min ahlihi, yaitu nanti ditemani oleh malaikat rahmat ya. Kemudian juga zaujan khairan min zaujihi ya, pasangan ya, yang baik daripada yang di dunia. Kemudian meminta dijauhkan dari fitnah kubur, waqihi fitnatal qabr ya. Yaitu ya Allah, jagalah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Ini doa yang bagus sekali karena memang ini sahih warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Auf radhiyallahu anhu mengatakan, fatamana itu aku berangan-angan seandainya aku itu mayitnya. Karena apa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mayit itu yang doa yang sangat bagus. Ini diantara doanya. Kemudian doa yang lain riwayat Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin faqal Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu. Nah ini juga ada doa seperti itu. Bisa doa dengan ini. Kemudian kalau di dalam mazhab Syafi'i ini biasa juga ada doa sebagaimana di Matan Nabi Suja, bisa dicek
Di situ gabungan dari beberapa riwayat ya yang digabungkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Semisal membaca Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika wa kharaja min rauhid dunya wasi'atiha wa mahbubihi wa ahibaihi fiha atau wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi. Ya Allah, ini adalah hambamu dan anak dari kedua hambamu, yaitu bapak dan ibunya, keluar dari roh dunia dan keluasan dunia ya, jadi lembutnya angin dunia atau ruhnya dunia dan keluasan dunia, wa mahbubuhu wa ahibau fihi ya. Kemudian orang yang dicintai ataupun yang mencintainya di dunia dia tinggalkan. Menuju apa? Ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi, menuju gelapnya kubur dan apa yang dia dapatkan di dalam kubur ya, apa yang dia alami di dalam kubur. Karena yasyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak. Dulu si mayit ini, ya Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Engkau semata dan Engkau tidak punya sekutu. Wa ana Muhammadan abduka wa rasuluk, dan Muhammad adalah hambamu dan rasulmu, utusanmu. Wa anta alamu bihimina, dan Engkau lebih mengetahui daripada kami tentang orang ini ya. Allah innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bi, ya Allah, dia singgah di hadapanmu dan Engkau adalah sebaik-baik yang menjamu orang yang bersinggah. Wa asbaha faqiran ila rahmatika, dan dia menjadi orang yang fakir, butuh sekali rahmatmu. Maksudnya dulu di dunia butuh, ketika mati lebih butuh lagi. Maksudnya demikian. Wa anta ghaniyun an azabi, dan Engkau itu sebenarnya tidak butuh untuk mengazabnya. Jadi mau mayat diazab atau enggak itu enggak ada pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh. Allah tidak butuh untuk mengazab, itu sebenarnya Allah tidak butuh. Maka ji'naka raghibina ilaka syufa'a alahu, dan kami, ya Allah, datang kepadamu mengharap padamu agar kami bisa memberi syafaat untuk mayit ini. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, ya Allah, jika ini orang baik maka tambahkanlah, yaitu kebaikan untuknya ya. Kebaikan apa? Untuknya. Wa in kana musian fatajawaz anhu, jika dia orang yang buruk maka ampunilah dia. Walaqi bi rahmatika ridhoka, dan pertemukanlah dia dengan rahmatmu pertemukanlah dengan ridhomu. Waqi fitnatal qabr wa azabihi wa azabahu, dan jagalah dia, lindungilah ya dari fitnah kubur dan azab kubur. Wafsalahu bi qabri, dan luaskanlah kuburnya. Wajafil ardu an jambahi, jauhkanlah bumi dari kedua lambungnya, dari sisi kedua badannya, dua sisi badannya. Walaqi bi rahmatikal amna an azabika, ya, pertemukanlah dia dengan rahmatmu, yaitu pertemuan dengan keamanan, aman dari azabmu. Hatta tab'asahu aminan ila jannatika, sampai engkau bangkitkan dia si mayit ini dalam keadaan aman menuju surgamu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling penyayang ya. Ini doa yang bagus yang isinya kita ketahui tadi luar biasa ya, minta doa, minta kebaikan dan seterusnya. Ini Imam Syafi'i mengambil dari kumpulan beberapa hadis riwayat yang berkenaan dengan mayit ya, doa kepada mayit, dan kemudian diikuti para ashab Syafi'iyah dengan doa ini. Kemudian nanti ketika berdoa ini seperti tadi Allahumma firlahu, ketika nanti perempuan maka tinggal diganti Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'fu anha dan seterusnya, domirnya diganti. Nah, di sini di al-Madiyah sebutkan wa yu'annasu al-dhamair idza kana al-mayit unsa, diberi apa? Domirnya diganti mu'annas jika perempuan. Ila annahu la yaqulu, akan tapi tidaklah dia dikatakan dan
wa abdalaha zaujan khairan min zaujiha. Ya. Jadi dikatakan wa abdilha zaujan khairan min zaujiha li annaha qad takunu zaujan fil jannah liman kana zauja fid dunya. Karena bisa jadi dia jadi pasangannya di surga seperti pasangan di dunia. Nah, ini doa tentang doa mayit, ada yang afdol, ada yang tambahan tadi Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa sohirina dan seterusnya. Yang afdol riwayat Muslim tadi ya dari Auf bin Malik al-Asyai. Kemudian ada juga susunan doa yang disusun Imam Syafi'i seperti Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika dan seterusnya, sudah kita baca tadi ya. Kemudian adapun kalau untuk doa anak kecil ya, masih tifl ya, belum balik ya, maka bisa membaca dan para ulama Syafi'iyah mengatakan dibaca Allahumma firli hayyina tadi wa mayyitina wa soghirina, ditambah ini yaitu Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa tuhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa saqil bihima wa zinahuma wa afriq as-sabra ala qulubihima. Ada disebutkan demikian doa untuk anak kecil ya. Ya, ketika untuk mayitnya anak kecil. Jadi ya Allah jadikanlah dia faraton, yaitu salaf, mendahului ya kedua orang tuanya, wasalafan ya, faraton wasalafan wa dukhron, salaf mendahului dan dukhron yaitu simpanan ya, sawaban mudakharon, pahala yang disimpan untuk kedua orang tuanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan iktibar ya, jadi satu pelajaran untuk kedua orang tuanya sehingga nanti kemudian beramal soleh, wasyafi'an pemberi syafaat, dan beratkanlah timbangan keduanya, timbangan kebaikan dengan sebab kematian si anak, dan curahkanlah kesabaran pada hati kedua orang tuanya. Ini berkaitan doa-doa ya, jadi rincian doa-doa untuk mayit. Yang selanjutnya yang ke-7 insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.